Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Kamis 2 Oktober 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bersama Bunda Gereja merayakan peringatan wajib para malaikat pelindung. Pada hari ini kita merayakan pesta para utusan Tuhan yang melindungi kita umat manusia. Kita dapat menemukan kisah tentang mereka sepanjang kitab suci. Para malaikat menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan, melindungi manusia dari mara bahaya, serta menyelamatkannya. Dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Kisah Para Rasul bab 12 dikisahkan bagaimana Santo Petrus dibimbing oleh seorang malaikat untuk meloloskan diri dari penjara. Telah berabad-abad lamanya umat Kristiani percaya bahwa kita masing-masing mempunyai seorang malaikat pelindung. Gambar malaikat pelindung yang paling sering kita jumpai adalah gambar seorang malaikat yang sedang melindungi seorang anak kecil yang sedang berjalan menyeberangi sebuah jembatan kecil. Pada tahun 1608, Paus ke-5 menambahkan pesta para malaikat pelindung ke dalam penanggalan para kudus dan pesta gerejani. Mengetahui serta mengimani bahwa kita masing-masing mempunyai seorang malaikat pelindung yang melindungi kita sungguh sangat membesarkan hati. Malaikat pelindung kita adalah hadiah dari Tuhan kita yang penuh belas kasih. Santo Bernardus berkata, "Demikianlah para malaikat itu berada di sini. Mereka ada di sampingmu, mereka ada bersamamu, mereka ada bagi kamu. Mereka ada di sini untuk melindungimu serta melayanimu. Dan meskipun Tuhanlah yang telah menugaskan mereka untuk tugas-tugas itu, kita tetap harus berterima kasih kepada mereka oleh karena kasih mereka yang besar, sehingga mereka taat serta datang untuk menolong kita pada saat kita membutuhkan pertolongan." Malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku di surga. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pelindung dan pembela kami, Engkau telah mengutus para malaikat-Mu untuk menjaga kami. Semoga mereka selalu melindungi dan membela kami, sehingga kami berbahagia bersama mereka selamanya. Dialah Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5, dilanjutkan dengan ayat 10. Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih,
kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Patutlah kita bersyukur atas iman akan Kristus yang menjadi berkat dan anugerah kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus mengutus para malaikatnya untuk menjaga kita dan menyertai kita, sekaligus memberikan perlindungan melalui para malaikatnya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita diajak untuk memiliki sikap hidup seperti seorang anak kecil agar kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Mengapa demikian? Karena seorang anak kecil itu selalu polos, rendah hati, dan terbuka, dan ia selalu tergantung pada orang tuanya, tergantung pada orang yang menjaganya. Maka jika kita bersikap seperti anak kecil di hadapan Tuhan, kita selalu memohon pertolongan dari Tuhan, sehingga kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, tujuan hidup kami, sebagai gembala, Engkau menuntun kami dan menganugerahi kami roti kehidupan kekal. Semoga para malaikat-Mu yang suci selalu mengarahkan langkah kami pada jalan keselamatan dan damai-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.